hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Malam hari ini kita sudah berada pada tanggal 12 bulan Rajab 1444 Hijriah. Selanjutnya salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu bersalawat kepada beliau, syafaat kita harapkan beliau amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, akhwat, bapak ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita membuka kitab Fathul Rabbani karangan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu. Apa kata beliau? Tidak perlu berlalu dari ujian. Tidak perlu berlalu dari ujian. Sesungguhnya ujian yang disertai dengan kesabaran adalah pokok dari segala kebaikan, yang menjadi fondasi dasar kenabian dan kerasulan, wali dan ma'rifah dan juga cinta adalah ujian. Akan tetapi ujian tanpa kesabaran tidak akan menjadi fondasi apa-apa, tidak akan berdiri suatu bangunan jika tidak ada fondasi. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana sebuah rumah yang berdiri di atas lumpur? Apa fondasi itu? La ilaha itu fondasi. Kuatkan di bawah. Kalau sudah kuat fondasi di bawah, kau akan kokoh berdiri di atas. Kau akan kokoh berdiri di atas bangunan. Karena bangunan yang kau dirikan itu di bawahnya adalah fondasi yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Maka di dalam kitab Miftahus Sudur, kalimah la ilaha illallah itu akarnya tertanam ke dasar bumi, ujungnya menjulang ke atas langit. Itulah kalimah angkasa perkasa. Memang pendek kalimah la ilaha illallah ini, pendek, sedap mengucapkannya. Maknanya seluas langit dan bumi. Maka di dalam kitab Miftahus Sudur, kalaulah ditimbang 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan satu daun timbangan, yaitu kalimah la ilaha illallah, maka jauh lebih berat kalimah la ilaha illallah itu dibandingkan dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itulah makna la ilaha illallah itu nak kita cari. Inti la ilaha illallah itu nak kita cari. Apakah qalbi itu makam yang terakhir? Belum. Ini belum bisa saya buka lagi. Ada lagi setelah itu. Jangan kita beranggapan sesudah qalbi itu habis. Nah, belum. Ada lagi. Ingin tidak? Ingin tidak? Menaikkan itu apa? Amal. La maulid bihaqi la ilaha illallah. Tapi di qalbi lagi belum.
ada lagi. Itulah kesudahan. Ada. Ada yang sudah jalan tahlil, dia mutar kan, zikir kan, la dari kiri ke kanan, ilaha illallah, berkorbi lagi. Ada bukan di situ lagi, ada lagi, ada. Kalau kau belum sampai, robitoh, kau pada guru. Kalau kau sudah sampai kepada Allah, tak usah kau minta pada guru lagi. Kepada siapa kau minta? Menghadirkan guru itu awal. Yang kedua, tidak kau mintakan guru itu hadir. Ada yang bagus. Yang pertama, kau hadirkan gurumu dulu. Di sini orang-orang syariat anti. Kenapa pula guru pula dihadirkan? Guru itu kan manusia. Kalau orang yang tak paham, begitulah perkataannya. Tapi kalau orang yang paham, buka kitab Fathul Arifin. Yang pertama, engkau harus hadirkan gurumu dalam waktu nak berzikir, bukan di dalam berzikir. Awas. Waktu hendak menarik la ilaha illallah, sebelum kali itu hadirkan dulu. Tapi kalau sudah la ilaha illallah, jangan kau hadirkan. Tapi kalau dia yang datang, tetap kau jangan ikuti dulu. Makanya ada penawarnya, ada tangkalnya. Apa tangkalnya? Ilahi Robitoh itu menghadirkan guru. Qul ma'allah fa'ilam takul ma'allah qul ma'aman ma'allah. Sertakan diri kamu kepada Allah. Tak dapat kau sertakan diri kamu kepada Allah, maka kau sertakan diri kamu kepada orang-orang yang sudah serta sama Allah. Niscaya engkau akan disampaikan kepada Allah. Bagi yang tidak mengikuti, bagi yang belum bergabung, ataupun memang ada guru yang lain, ketika dia membaca, ketika kita sudah membaca, ataupun imam membaca, pas membaca wali mursyid, nama wali mursyid, hadir Syekh Ahmad Sohibul Wafat Adil Arifin. Waktu membaca wa usulihim wa burihim, masukkan guru kita. Tapi tidak usah sebut, mana ada baca guru itu. Guru itu jangan ditinggalkan, karena kita masih bersamaan dengan guru, karena guru yang menyampaikan. Tapi kalau tidak sudah sampai kita kepada Allah, tak lagi robitoh kepada guru. Kepada siapa kita robitoh? Adalah amal. Betul-betul betul. Biar besok, mati kita besok, paling tidak dapat level ketiga ini, usahakanlah mati kita besok level ketiga. Cari level ketiga. Berapa sifat mati itu ada berapa? 4 ya. Pertama, hancur dulu. Hancur dulu itu bagus? Tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Di situ maksud mati itu mati hati. Bagus. Yang kedua, matinya kusrik. Panggilannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Sudah bagus? Belum. Yang ketiga, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Nah, itu macam mana level itu? Jasadnya utuh, cacing pun tak mau makannya, dipelihara oleh Allah.
Kenapa dipelihara oleh Allah? Karena ada lam dilalah itu dalam diri itu. Apa lam dilalah itu? Kalimah la ilaha. Jaga baik-baik kalimah la ilaha. Udah ditalkinkan guru, jaga baik-baik. Pegang baik-baik. Nak susah, nak senang, nak hina orang la ilaha, nak dipuji orang la ilaha, tak ada yang lain dipuji kepada Allah. Ada punya keempat, kekasih memanggil kekasih. Ini lain. Jadi kalau yang sudah duduk di makam yang panik, kekasih memanggil kekasih, dia ridho dengan yang ketentuan yang diberikan oleh Allah. Kekasih memanggil kekasih, dia lain. Apa amal yang zikirnya? La ilaha illallah itu cuma kedudukannya tidak habis di kolbu. Tadi sudah di kolbi, kita masih di kolbi kan? La ilaha illallah. Di kolbi kan? Ini tidak. Cari dulu. Kenapa tak bersungguh-sungguh? Jangan para iwan awal merasa ilmu ini dah habis. 20 tahun lagi mengajar ngaji belum lagi. Karena ilmu itu bukan saya punya, Allah punya. Kalau ilmu saya kita tutup kan? Berapa tahun? 2018 kita buka. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ngadap 2003, 5 tahun. Ngadap 5 tahun, berarti 4 tahun sudah berlalu. Kalau ilmu saya bisa. Ilmu Allah. Tapi yang berilmu itu Allah. Yang mempunyai kalam itu Allah. Jadi pada hakikat yang mengajar itu siapa? Allah. Paham tak? Karena kita tidak tahu. Cuma dulu tidak kita di situ. Cerita kita lah orang-orang, tapi kita juga yang merasa berilmu. Munafik. Berlarinya engkau dari ujian menunjukkan bahwa engkau tidak menginginkan derajat wali. Berlarinya engkau dari ujian menunjukkan bahwa engkau tidak menginginkan derajat wali, makrifah dan kedekatan dengan Allah. Itu ujian. Kalau kita turun di panas hati kita. Saya sendiri kalau saya turun di panas, maka saya tidak boleh imam lagi. Kenapa? Saya muhasabah. Walaupun sesaat kita petunjuk dari Allah, sabar Allah. Kau nak naik tidak? Kau nak jadi kekasihku tidak? Kau nak jadi waliku tidak? Yang apa? La taubat, jangan kau marah kepada Rasulullah. La taubat, jangan kau marah. La taubat, jangan kau marah. Marah bukan menyelesaikan masalah. Biarlah berapa rasa kita. Maka buka kita dulu habis. La ta'arratu zarratan illa biiznillah. Yang ada bergerak satu jalan tanpa izin Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan kau yang berbuat Muhammad dengan aku. Bukan kau yang melempar Muhammad dengan aku. Karena kita kaji bahwasanya kita ini adalah takwa sandaran. Apa yang kita lakukan ini? Tapi peganglah betul la ilaha illallah. Jangan sia-siakan kita berlian itu. Jangan kita berlian itu ditambah di ekor anjing. Pegang, utamakan dulu. Insya Allah senang kita besok. Tenang. Ini pengajian kalau kita betul-betul beramal, tenang ya. Usah munafik lah. Seminggu 2 kali aja kita mengamalkan hataman zikir, tenang. Apalagi setiap waktu 2 kali dalam seminggu, Jumat, Selasa, tenang hati. Blok ya, blok. Tak ada tempat merasa kita. Kalau kita pikirkan memang sudah banyak pikir kita. Kenapa? Karena kita bersama dalam makhluk. Berlarinya engkau dari ujian menunjukkan bahwa engkau tidak menginginkan derajat wali, makrifah
dan kedekatan dengan Allah, bersabarlah dan beramallah, sehingga engkau berjalan bersama dengan hatimu, ruh dan jiwamu menuju ke hadapan Allah. Ma'rifah dan kedekatan dengan Allah, dekat kita kepada Allah. Bisa kita melihat matahari? Ada yang bisa melihat matahari? Siapa yang bisa melihat matahari bohong? Apa yang bisa kita lihat itu? Cahaya. Saking terangnya matahari itu tak bisa dipandang dengan mata lahiriah, tapi bisa dipandang dengan mata basirah. Maka nak mendapatkan pandangan batin tadi, pandangan basirah tadi, mesti 3 ini dapat. Yang 3 ini mesti dapat ini. Tahalli, tahalli, tajalli, mesti dapat. Mesti dikuasai. Tahalli, tahalli, tajalli. 3 pokok ini mesti. Tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli, tahan dulu. Tahalli, apa tahalli? Berhalwah, menyendiri. Baru kau dapat tajallinya Allah itu. Datang dunia bersama kau besok. Cuma Allah lebih tahu. Kalau kau senangkan, kau bukayakan, kau akan lari sama aku. Balik lagi dengan jati dirimu yang sedang yang dulu, kata Allah. Tapi urusan makan minummu, aku yang tanggung. Karena kau itu aku. Pernah kan kalau buka film TV, apa kita Tuhan? Barang siapa mengaku diri Tuhan, kafir, awas. Makanya dalam kitab Fathul Arifin, malaikat yang bukan nabi yang bersama yang tidak bisa mengenal Allah. Malaikat Allah lah yang mengenal Allah. Hanya diri dia sendiri yang bisa mengenal dia. Mana bisa kita? Karena ini Allah sendiri kenal, maka dia dengan makhluk insan sampai itu Muhammad. Waktu sebelum lahir nama Muhammad itu siapa? Ahmad. Setelah lahir namanya Muhammad, diangkat menjadi nabi dan rasul namanya Rasulullah. Nanti di hari kiamat pada masa siapa namanya? Abdul Qasim. Mesti paham kita. Sifat Muhammad itu mesti paham. Yakin, datangi majelis zikir, duduk sama orang alim, usah kau takut di neraka. Apa yang kau takut di neraka? Makhluk. Kita kau terbalik kan? Neraka yang kita takuti, Allah tak takut. Kan udah melenceng manusia itu. Sama Allah dia tak takut, sama neraka dia ada, sedangkan neraka dan surga itu adalah makhluk. Kenapa kau menuju makhluk? Sedangkan kau juga adalah makhluk. Nah, kita tadi kemarin, dunia ini alam tidak, alam. Akhirat itu alam tidak, alam. Surga itu alam tidak, alam. Akhirat neraka itu alam tidak, alam. Manusia ini alam tidak. Makanya dikenal dengan alam nasib, alam manusia. Makanya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu melalui dari alam nasib, alam mulki malakut, alam jabarut, baru alam makhluk. Bersabarlah dan beramallah. Apa yang kau amalkan? Allah, 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 basahkan lidahmu dengan zikrullah itulah maksudnya. Allah. Amalkan senantiasa basah dengan zikir, lidahmu basah dengan zikrullah nanti, maka malaikat maut, Allah perintahkan malaikat maut untuk
sampaikan salam Allah kepada kita. Namun sampaikan salamku kepada Allah, sampaikan salamku kepada hamba-Mu yang mengabdi. Kenapa? Karena selalu basah lidahnya dengan zikrul. Karena Nabi Muhammad SAW waktu Isra dan Mi'raj, salah satunya basah lidahnya dengan zikrullah. Para ulama, para wali dan abdal adalah pewaris para nabi. Mereka adalah perantara yang dipanggil ke hadapan manusia. Seorang mukmin tidak akan merasa takut kepada Allah. Seorang mukmin tidak akan merasa takut kepada selain daripada Allah. Tidak mengharapkan kepada yang lain. Hati dan jiwanya telah diberikan kekuatan. Hati dan jiwanya sudah diberi oleh Allah kekuatan. Kekuatan apa? Bukan hanya kekuatan untuk macam binatang, bukan. Allah berikan sifat itu kepada kita dalam diri yang bersifat kamal, jamal, jalal, qahar. Qahar itu kekuatan. Makanya ahli sufi itu nampaknya remeh. Tapi dia sangat mengerikan. Kenapa? Tak ada dia, yang ada Allah. Bagaimana mungkin hati mereka tidak kuat, sedangkan kekuatan itu sendiri yang menghantarkan mereka ke hadapannya. Hati mereka senantiasa berada di sampingnya. Meskipun jasadnya berada di bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya di sisi kami mereka benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang terbaik. Quran surah As-Sad ayat 7. Dan sesungguhnya di sisi kami mereka benar-benar termasuk orang-orang pilihan. Orang-orang sufi itu tak ubah bagaikan bulu putih di antara bulu hitam. Coba tengok kerbau. Coba tengok bulu kerbau. Semua hitam, tapi satu suatu yang putih. Yang putih bukan orang yang dikendaki oleh Allah. Nak sampai kepada Allah itu banyak ujian. Macam-macam ujian. Ada dalam perekonomian. Memang ujian oleh Allah. Cuma kadang-kadang udah kita bukakan kajinya pun tak yakin juga. Kita tinggal menjalani. Nggak kau hidup, nggak kau tinggal satu masjid, nggak kau tinggal berikut, nggak kau tinggal susah, karena sudah kau akui, nggak kau tinggal sedih kenal orang, nggak kau disakiti orang, yang perlu, yang wajib kita sanjung, yang kita puji pada lain Allah. Makhluk yang terpuji sebatas puji Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati kita. Yang kalibal qulub safi qalbi alamin, Allah yang membolak-balikkan hati. Jangan kita bangga karena kita sekarang ini kita sudah rutin datang. Jangan kita bangga. Tapi nanti Allah berkehendak, bisa saja. Bisa saja kita menjadi orang yang tak baik. Maka kita selalu bersyukur kita kepada Allah. Berlarinya engkau dari ujian menunjukkan bahwa engkau tidak menginginkan derajat wali, ma'rifah dan kedekatan dengan Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, tidak beriman seseorang kalau tidak diuji. Makanya perlu kita muhasabah. Kalau kita turuti hati kita, kalau kita turuti nafsu kita, kalau ada orang zalim sama kita, waduh. Makanya perlu ada ilmu muhasabah. Renung ini, ya Allah, berarti tidak tahu dari Engkau ya Allah. Karena buruk dan baik itu datang dari Allah. Kalau kita turuti, siapa kali kamu?
pandang ujian tadi, begitulah Allah menghendaki kita. Allah menghendaki kita juga sia-sia. Karena kau nak menjadikan wakilku, wali. Kau nak menjadikan khalifah, pemimpin. Jangan sia-siakan lam jalalah dalam diri. La ilaha illallah. Rasakan. Jangan hanya zikir tapi tak ada niat. Jangan hanya sekedar berzikir saja, kita ada niat. Mulut berikrar, hati bertasbih. Tiada ilaha Tuhan, hati tiada Tuhan illallah, selain Allah. La Aku Tuhan semesta alam. Aku adalah Tuhan semesta alam. Manusia itu alam tidak? Ya. Aku adalah Tuhan semesta alam. Manusia itu alam tidak? Alam. Paham kata Rasul? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih hampir daripada urat leher. Aku lebih hampir. Aku berada dalam sabda hambaku, kata Allah. Ini pesan saya terakhir. Kalau ada orang mendoakan kita, jangan kita ngelak. Sedaplah kau sekarang bola. Apa yang sedap? Jangan. Kalau sudah diucapkan orang sedaplah kau sekarang bola. Apa bahasa kita? Alhamdulillah. Sendiri karena aku berada dalam sabda hamba. Usah kau takuti, yang penting kau kenali aku. Melalui apa? Asma. Asma bersifat. Jangan pisahkan asma dan sifat.